pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI menilai mahalnya harga obat di Indonesia menjadi problem yang tidak masuk akal. Indonesia sebagai bangsa besar seharusnya bisa mandiri dan tidak bergantung pada bahan baku obat impor yang jadi salah satu penyebab tingginya harga obat di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, harga obat di Indonesia bisa 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Ketergantungan terhadap impor bahan baku obat dan inefisiensi distribusi disebut menjadi sebab mahalnya harga obat di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyebut, mahalnya harga obat di Indonesia menjadi problem yang tidak masuk akal. Menurutnya Indonesia sebagai bangsa yang besar seharusnya bisa mandiri, pemerintah tidak boleh terus menggantungkan nasib sektor kesehatan kepada produsen obat impor, sehingga menghambat terwujudnya kemandirian farmasi dan pengembangan alat kesehatan nasional. Rahmat berharap pemerintah memiliki langkah yang konkret untuk meningkatkan produksi obat menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Sangat-sangat tidak logik. Kita bangsa besar loh, pasarnya besar. Kenapa harus kita terdikte sedemikian rupa oleh produsen obat? Di negara lain aja bisa 5 kali lebih murah dibandingkan harga yang ada di Indonesia. Kenapa kita bisa lebih mahal gitu loh? 90% bahan impor, kemudian bahan-bahan obat impor. Kemudian sudah begitu ada fluktuasi harga dolar terhadap depresiasi terhadap rupiah, ini kan juga akan menambah beban buat warga masyarakat kita. Untuk itu saya kira ada beberapa langkah-langkah yang kita serahkan kepada pemerintah. Intinya adalah untuk menekan harga obat. Nah, untuk itu sekiranya negara hadir untuk bisa mengendalikan harga obat yang ada di tanah air begitu. Rahmat Handoyo juga mengatakan, distribusi obat yang berliku membuat harga obat semakin mahal sampai ke konsumen. Menurutnya pemerintah harus punya solusi atas sederet penyebab tingginya harga obat, sehingga tidak ada disparitas dengan negara tetangga perihal harga obat-obatan yang dinilai sangat mahal. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mendorong peran Kementerian Perdagangan dan juga BUMN pangan turut serta dalam upaya mengendalikan inflasi, serta mewujudkan harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mendorong peran Kementerian Perdagangan dan BUMN Pangan turut serta dalam upaya mengendalikan inflasi serta mewujudkan harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Menurut Andre, upaya pemerintah baik Kementerian Perdagangan maupun BUMN Pangan dalam menjaga ketersediaan bahan pokok sudah cukup baik. Hal tersebut menjadikan harga kebutuhan pokok di pasaran mulai terkendali. Di sisi lain, Andre mendorong pemerintah dapat mewujudkan swasembada pangan sehingga tidak lagi bergantung dengan produk impor. Ia juga mengapresiasi koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan tim pengendali inflasi daerah dalam upaya pengendalian inflasi pangan. Kita memahami bahwa kondisi dunia, bukan negara ya, tapi dunia memang kondisinya kurang baik ya. Tidak baik-baik saja. Tentu ini butuh peran serta pemerintah Indonesia supaya lebih aktif untuk bisa membantu masyarakat jangan terbebani dengan naiknya harga kebutuhan bahan pokok. Dan saya rasa langkah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan juga BUMN seperti Bulog untuk menyediakan ketersediaan beras, ya, di mana ini sudah dilakukan impor beras dan juga mulai memastikan cadangan beras cukup bagi masyarakat, sehingga kita lihat bahwa harga-harga kebutuhan bahan pokok meskipun sempat naik sekarang sudah mulai terkendali. Andre menilai kurang baiknya kondisi global yakni perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah serta dampak El Nino harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian inflasi pangan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mempertanyakan proses aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang telah disahkan DPR sejak pertengahan 2023 lalu. Dan mengenai progres tersebut pemirsa, kita hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta Menteri Kesehatan memastikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan rampung dalam 1 tahun. Komisi 9 DPR RI meminta Menteri Kesehatan memastikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan rampung dalam 1 tahun. Pernyataan itu dilontarkan anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay dalam rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta belum lama ini. Saleh mempertanyakan progres aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang telah disahkan DPR sejak pertengahan 2023 lalu. Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, aturan turunan tersebut seharusnya selesai paling lambat pada 8 Agustus 2024. Namun ia menyayangkan hingga menjelang Agustus tahun 2024 ini, aturan turunan Undang-Undang Kesehatan belum juga dibentuk. Nah, tentu ini kan harus ada komunikasi dan sinkronisasi serta harmonisasi dengan Kementerian Pendidikan dan kampus-kampus menyelenggarakan pendidikan kedokteran itu. Itu sebetulnya bagus saja. Jadi kalau nanti aturan pemerintahnya itu dibukukan dalam satu buku, berarti kan lebih cepat ya. Orang ketika membaca PP-nya itu peraturan pemerintahnya langsung. Ini soal pasal apa dulu nih? Soal penyakit menular ada di sini, soal pendidikan ada di sini. Ini soal rumah sakit ada di sini misalnya gitu. Atau soal gizi ada di mana gitu. Jadi ini peraturan pemerintahnya nggak sedikit ya. Ada 108 dan itu saya kira pekerjaan yang tidak mudah juga untuk bagi pemerintah dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat itu bisa diselesaikan. Kita doakan saja. Menurut Saleh, aturan turunan sangat diperlukan dan penting agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang mengakibatkan terbengkalainya implementasi Undang-Undang Kesehatan dengan undang-undang lainnya. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi menaikkan harga eceran tertinggi beras medium maupun premium yang diatur dalam Peraturan Bahan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang harga eceran tertinggi kebutuhan pokok. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi menaikkan harga eceran tertinggi beras medium maupun premium. Kenaikan itu diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang harga eceran tertinggi kebutuhan pokok. Berdasar Perbadan Nomor 5 Tahun 2024, disebutkan HET beras medium yang sebelumnya Rp10.900 per kilogram naik menjadi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sedangkan beras premium yang sebelumnya dipatok Rp13.900 per kilogram naik menjadi Rp14.900 per kilogram. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 4 Hermanto khawatir naiknya harga beras ini akan menimbulkan inflasi dan turunnya daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara serius mengendalikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya minta pemerintah betul-betul melakukan pengawasan secara ketat terhadap dampak dari kenaikan harga eceran tertinggi ini. Karena ini akan memicu inflasi. Dan sekarang masyarakat itu sudah merasakan bagaimana kenaikan harga beras yang luar biasa. Tadi sudah disebutkan, itu adalah Rp15.700 per kilo di masyarakat. Nah, padahal headnya nggak sebesar itu kan. Nah, ini artinya ada pergeseran harga. Bukan lagi perubahan harga, tapi pergeseran harga. Nah, ini tentunya pemerintah harus melihat secara teliti, lalu melakukan pengawasan secara ketat
terhadap dampak daripada kenaikan harga eceran tertinggi ini. Andri TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada rapat paripurna Selasa lalu DPR RI resmi bentuk panitia khusus angket pengawasan haji yang berjumlah 30 anggota dari seluruh fraksi di DPR RI guna mencari solusi dari berbagai persoalan yang terjadi saat pelaksanaan haji 2024. Pada rapat paripurna Selasa lalu, DPR RI telah resmi membentuk panitia khusus atau pansus angket pengawasan haji yang berjumlah 30 anggota dari seluruh fraksi di DPR RI. Nantinya pansus tersebut akan mendalami dan mencari solusi dari berbagai persoalan yang terjadi saat pelaksanaan haji 2024. Anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani mengatakan, pembentukan pansus angket pengawasan haji 2024 didasari dari beberapa temuan masalah di Mekah, diantaranya pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Haji, serta bertentangan dengan kesimpulan rapat panja Komisi 8 dengan Menteri Agama. Ditambah, tidak adanya peningkatan kualitas pelayanan haji, khususnya di Armusna, mengakibatkan terjadinya overkapasitas pada tenda dan MCK. Semua permasalahan ini adalah fakta, bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Tambahan kuota jamaah haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar. Adanya indikasi penyalahgunaan kuota tambahan oleh pemerintah, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Hak angket merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki DPR RI untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Andini dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum yaitu Hasyim Asyari. Dan keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Dan pemirsa, DPR RI sini menghargai keputusan yang diambil oleh DKPP terkait pemberhentian terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum yaitu Hasyim Asyari. Di sini keputusan tersebut dinilai sudah sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi lembaga etik pemilu. Dan keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. DPR RI menghargai keputusan yang diambil oleh DKPP. Keputusan tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga etik pemilu. DPR RI menyayangkan perilaku pribadi pucuk pimpinan KPU yang tidak mempertimbangkan marwah dan martabat lembaga hingga tersandung kasus asusila. Ya, kami selaku anggota Komisi 2 dan juga dari kelembagaan DPR tentunya apapun keputusan DKPP ini sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kami menghargai apapun keputusan yang sudah dijatuhkan. Dan pada bagian lain juga kami menyayangkan ya, mestinya hal-hal yang terkait dengan tugas tanggung jawab, pucuk pimpinan, komisioner, tentunya harus tetap menjunjung tinggi apa istilahnya, menjaga marwah KPU. Gitu. Dalam rapat pleno KPU, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Afiquddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU menggantikan Hasyim Asyari sampai keputusan selanjutnya. Kasus yang menimpa Ketua KPU ini pasti mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pada pemilu presiden dan legislatif pada Februari lalu, kinerja KPU juga masih belum maksimal. Banyak hal yang masih menjadi bahan evaluasi dari DPR RI. DPR RI mendesak KPU harus tetap profesional dalam menyiapkan agenda pesta demokrasi tersebut. Khususnya terkait dengan pendistribusian logistik Pilkada 2024, jangan sampai pendistribusian logistik Pilkada nantinya mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, tentu kami berharap kepada penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional. Jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan dinamika berdasarkan pengalaman kita melaksanakan pemilu Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024. Misalkan persoalan kertas suara, di mana kertas suara itu ada yang sobek, ada yang warnanya tidak pas, kemudian ada yang kotak suara yang retak, dan lain sebagainya. Begitu juga tentang pendistribusian. Ini juga kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan keterlambatan, salah kirim, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kegaduhan terkait rekapitulasi suara pada Pilkada serentak 2024, DPR RI mendesak KPU mengevaluasi aplikasi sistem rekapitulasi suara atau Sirekap. Perlu transparansi terhadap data Sirekap agar pemilu yang berjalan memberikan hasil serta memiliki integritas yang baik. Hal ini diyakini akan mampu meminimalisir gesekan dan sengketa pemilu yang kerap terjadi pasca pemilihan berlangsung. Tetapi ada satu kelemahan yang menurut saya ini sangat fatal, di mana data dari TPS yang semestinya itu yang terjauh, itu pada rapat terakhir sebenarnya sampai itu ada jawaban dari KPU, yang terjauh itu bahasanya yang paling susah, itu pokoknya butuh hanya 8 jam untuk mengupload ke Sirekap. Ternyata data-data itu yang di-upload Sirekap, mungkin sampai saat ini ada yang belum di-upload di Sirekap. Ya. Wah, ini bagi saya ini suatu hal yang yang sangat krusial, sangat penting. Saya pengen nanti KPU ya selain memperbaiki sistem sistem di Sirekapnya sendiri berkaitan dengan masalah keamanannya, kehandalannya, juga memperbaiki KPU. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul memang harus membuat pemilu ini setransparan mungkin, sekredibel mungkin, sehingga memiliki integritas. Ya. Nah, oleh karena itu, karena semakin tinggi partisipasinya, diharapkan kapasitas KPU-nya memperbaiki kondisi yang selama ini
menjadi titik-titik lemah. Misalnya pada saat rekapitulasi, ini perlu menjadi penajaman prioritas-prioritas bagi KPU pada tingkat bawah, sehingga tidak ada lagi gugatan-gugatan ataupun sengketa-sengketa yang tidak yang merugikan sumber daya kita. Pemilihan kepala daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pelaksanaan pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jadi tentunya suka menabung ya? Ya betul sekali. Ini kalau menabung ini biasanya kita diajarin dari sekolah dasar ini sudah mulai ikut koperasi di sekolah untuk bisa menabung. Belajar menanamkan menabung sejak dini. Apalagi kalau misalnya sehari-hari di rumah celengan ayam tuh ya zaman dulu. Celengan ayam, jadi suka dikorek-korek sedikit buat diambil sedikit. Kalau dulu aku sih begitu ya. Nah pemirsa, tentunya di sini budaya menabung dapat membantu kita dalam menciptakan kestabilan keuangan dan juga membentuk fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih baik secara ekonomi. Dan tentunya melalui menabung, pemirsa dapat menciptakan keamanan finansial jangka pendek maupun jangka panjang tergantung dari jenis tabungan yang pemirsa inginkan. Lalu apa saja jenis tabungan beserta keuntungannya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Ya pemirsa, tentunya adanya tabungan mampu memberikan kita ketenangan pikiran dan juga mengurangi tingkat stres akibat persoalan keuangan ini ya. Ya betul sekali Dadi. Makanya tadi kalau misalnya kita bicara tentang tabungan, ada yang menabung di celengan rumah, ada juga yang di bank ya. Ada juga yang di bank dan juga anak-anak sekolah bisa sudah diajarkan untuk menabung sejak kecil. Lewat koperasi yang tadi seperti Dadi bilang ya. Betul sekali. Dan pemirsa, di sini selain banyaknya manfaat menabung, terdapat jenis-jenis tabungan yang dapat pemirsa pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan finansialnya seperti apa. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan jenis-jenis tabungan beserta keuntungannya pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, ada yang sudah punya tabungan atau belum? Kalau iya, pemirsa biasanya menabung di mana? Di rumah atau di bank? Ternyata selain tabungan yang biasa kita gunakan, masih banyak loh jenis tabungan yang lain. Yuk kita simak jenis-jenis tabungan berikut ini beserta keuntungannya. Tabungan konvensional merupakan tabungan sehari-hari yang paling umum digunakan. Nasabah akan mendapatkan layanan banking seperti buku tabungan, m-banking, maupun SMS banking. Laba atau bunga yang diterima terbilang rendah, yaitu dari 0 sampai 2%. Jumlah awal setoran dapat berbeda sesuai dengan ketentuan dan syarat di tiap bank dan juga fasilitas layanan yang diinginkan nasabah. Ada yang mulai dari Rp50.000 sampai Rp500.000.
Tabungan berjangka direkomendasikan untuk nasabah yang memiliki tujuan tertentu, misalnya menabung untuk liburan, dana pendidikan, dan sebagainya. Jumlah bunga yang diterima mencapai 3-7% per tahun. Namun, tabungan berjangka tidak dapat diambil sesuai keinginan nasabah. Simpanan ini hanya bisa diambil pada waktu yang telah disepakati dan jika melanggar akan dikenakan denda. Jenis tabungan ini juga memiliki setoran awal dan jangka waktu yang berbeda di tiap bank. Tabungan giro banyak digunakan dalam dunia bisnis sebagai tabungan perusahaan dengan transaksi dalam jumlah yang besar. Fasilitas yang ditawarkan adalah fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Bedanya dengan tabungan konvensional yaitu berada di limit transaksi dan juga penggunaan cek atau biliet untuk mempermudah pencairan dana. Biasa disebut falas atau valuta asing, tabungan mata uang asing dapat dijumpai pada perbankan konvensional. Mata uang yang digunakan sangat beragam, mulai dari US dollar, euro, pound sterling, maupun dolar Singapura. Keuntungan dari tabungan ini yaitu dapat dengan mudah melakukan transaksi ke luar negeri dan juga nilai tukar mata uang yang kompetitif. Tabungan haji biasanya dipilih oleh nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji. Ketentuan dan syarat tabungan ini juga tidak jauh beda dengan tabungan berjangka. Penarikan dana dapat dilakukan setelah uang terkumpul dalam waktu tertentu. Selain itu, nasabah juga akan didaftarkan dalam menunggu keberangkatan haji dan juga mendapatkan asuransi jiwa. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis tabungan dan beberapa keuntungannya. Semoga pemirsa lebih rajin menabung ya setelah mengetahui informasi ini. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Kamis 11 Juli 2024. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, DPR RI mengadakan rapat paripurna dengan agenda yaitu pendapat fraksi terhadap usul inisiatif Balek perubahan undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden dilanjutkan pengambilan keputusan jadi rancangan undang-undang usul DPR RI serta pidato Ketua DPR RI penutupan masa sidang kelima. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat terdapat dialektika demokrasi dengan tema yaitu penyiaran di daerah perbatasan sebagai penjaga kedaulatan negara. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.